Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Mutiara Sani. Di sini saya akan menerangkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Simple Mixture. Simple Mixture atau campuran sederhana. Sebelumnya, kenapa kita harus mempelajari tentang Simple Mixture? Dikarenakan setelah kita lulus dari teknik kimia, kita akan berhubungan dengan industri, di mana di industri akan berkaitan dengan pemisahan campuran-campuran. Nah, topik yang bakal kita bahas di sini, yang pertama yaitu phase diagram of binary system liquid, yang kedua yaitu phase diagram of ternary system, dan aktivitas. Nah, dalam topik phase diagram of binary system liquid ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu vapor pressure diagram, temperature composition diagram, distillation, dan liquid-liquid phase diagram. Nah, yang pertama yaitu vapor pressure diagram atau diagram tekanan uap. Diagram tekanan uap itu menunjukkan tekanan uap larutan ideal, di mana tekanan uap komponen-komponennya berhubungan dengan komposisinya. Nah, dalam vapor pressure diagram ini menggunakan hukum Raoult yang dicetuskan oleh Francis M. van Raoult untuk mempelajari sifat-sifat tekanan uap larutan, yang berbunyi tekanan uap ideal dipengaruhi oleh tekanan uap larut murni dan fraksi mol zat pelarut yang terkandung dalam larutan tersebut, dengan rumus PA sama dengan XA kali PA star atau PP sama dengan XB kali PB star, dengan PA sama dengan tekanan uap A murni, PB sama dengan tekanan uap B murni, XA sama dengan fraksi mol A, XB sama dengan fraksi mol B. Pada saat ini kita menggunakan ideal solution, di mana tekanan uap parsial suatu larutan itu berbanding lurus dengan fraksi molnya. Semakin tinggi fraksi molnya, maka semakin tinggi juga tekanan uap parsialnya. Nah, diingat bahwa fraksi mol itu selalu 0 sampai 1. Di sini saya akan menuliskan pada suatu ruangan kenapa saya tulis AB? Dikarenakan ini adalah dua molekul zat yang berbeda, di mana yang bawah ini mewakili liquid dan yang atas ini mewakili vapor. Nah, vapor memenuhi ruangan dikarenakan gas mempunyai sifat yang bebas. Saya notasikan YA dan YB, dan yang liquid saya notasikan XA dan XB, di mana YA atau YB ini adalah fraksi dari gas, XA dan XB ini fraksi dari liquid. Nah, di sini kita akan mencari berapa banyak liquid yang dapat menguap. Di sini ada diagram tekanan dan fraksi mol. Garis ini kita notasikan sebagai PX. Ini delta X dan ini delta Y.
Ini adalah rumus P total, di mana P total adalah gabungan kombinasi dari dua fase gas. Nah, rumus P total adalah PA kali PB, di mana P total sama dengan PA star kali XA plus PB star kali XB. Nah, XB ini bisa dimisalkan menjadi 1 min XA. Karena kembali lagi seperti yang tadi, bahwa fraksi mol itu selalu 0 sampai 1. Jadi XA plus XB sama dengan 1. XB sama dengan 1 min XA. Nah, jadi dapat kita tulis P sama dengan PA star kali XA plus PB star kali 1 min XA. Dapat ditulis seperti ini. PB star plus PA star min PB star kali XA. Nah, kita akan mencari fraksi dari gas, yaitu YA. Rumus ini didapat dari rumus particle pressure vs P total, yaitu PA sama dengan YA kali P, di mana YA jadi P total per PA. Dapat kita tulis menjadi ralat, jadinya PA per P total. YA PA per P total, ya. Nah, di sini kita bisa tulis PA sama dengan XA kali PA star per PB star plus PA star min PB star kali XA. Di sini saya telah menyiapkan contoh soal diagram tekanan uap. Nah, diketahui bahwa A sama dengan metil benzen, B sama dengan dimetil benzen, dan PA sama dengan 53 kPa, PB star sama dengan 20 kPa. Nah, jika diketahui P totalnya sama dengan 0,5 atm. Tentukan XA, XB, dan YA. Nah, di sini kita akan mencari yang lebih mudah menguap dulu. Yang lebih mudah menguap dulu yaitu PA star. Karena ini menggunakan satuan kilopascal, maka P totalnya kita jadikan kilopascal dengan mengalikannya dengan 101,3 kPa. Di sini kita dapat menggunakan rumus P total sama dengan PA plus PB. P total sama dengan PA star kali XA plus PB star kali XB. PA star kali XA plus PB star kali 1 min XA sama dengan PB star plus
PA star min PB star XA. Di sini kita mencari XA dahulu. PT minus PB star per PA star min PB star. XA sama dengan 0,5 ATM kali 101,3 kPa minus 20 kPa per 53,3 minus 20. Dari sini kita dapat tahu XA nya yaitu 0,92. Nah, dari XA kita dapat mencari XB, di mana XB sama dengan 1 min XA sama dengan 1 minus 0,92, yaitu 0,08. Nah, dari sini kita dapat mencari YA atau fraksi mol dari gas. Dengan rumus ini YA sama dengan PA star kali XA per PB star plus PA star min PB star XA. Dapat ditulis di sini ya. Tiga koma tiga minus 0,92 per 20 plus 3,3 min 20 0,92. Nah, di sini kita dapat mengetahui nilai YA yaitu 0,97. Lanjut ke temperatur composition diagram atau diagram komposisi suhu, di mana di sini adalah temperatur dan di sini mol atau fraksi. Diagram komposisi suhu adalah diagram fase di mana batas-batas menunjukkan komposisi fase yang berada dalam keseimbangan pada berbagai suhu dan diberikan tekanan 1 atm. Kita bisa tuliskan fraksi mol dari 0 sampai 1. Kita tulis XA PA star. Nah, ini adalah ideal, di mana dari yang saya pelajari dari Profesor Rio, bahwa diagram itu tidak pernah bisa lurus seperti ini. Diagram itu seperti ini. Contoh tekanan parsial dalam 1 atm sebagai fungsi fraksi. Nah, di sini kan kita akan mencari
hubungan dari YA dan XA kan. Bisa aku tulis kayak gini. Nih, kita gambarkan sebelumnya ya. Ini adalah hubungan suhu dengan fraksi mol pada liquid. Nih. T ini adalah suhu didih, di mana suhu didih itu tergantung pada fraksi molnya. Dan ini grafik antara temperatur dengan fraksi mol gas YA. Nah, kita dapat gabungkan jadi seperti ini, di mana ini adalah XA vs T, ini adalah YA vs T. Nah, di sini adalah fase liquid, sini fase vapor, sini adalah fase liquid dan vapor. Nah, kenapa di sini bisa disebut liquid? Karena semakin rendah temperaturnya. Nah, ketika kita bereksperimen dalam laboratorium, yaitu ini menggunakan labu destilasi. Jadi uap mengembun lalu dikondensasi, terus menjadi mencair lagi dan mengembun lagi dan dikondensasikan lagi. Jadi, bagaimana mengaplikasikan T vs Zn? Zn ini adalah gabungan dari fraksi mol XA dan YA. Nah, diagram ini dibuat menggunakan ideal solution berdasarkan perbedaan tekanan uap. Contohnya nih, kita memanaskan pada 20%. Kita panaskan. Kita mendapat titik ini pada garis XA vs T. Dan menguap, kita dapat titik ini pada garis YA vs T. Lalu dikondensasikan. Kita mendapat titik ini, menguap, dan akan terus berlangsung seperti itu. The interpretation of diagram. Interpretasi dari diagram sumbu horizontal diagram menunjukkan nilai mol pecahan XA ketika menafsirkan garis cair dan mol fraksi A ketika menafsirkan garis uap, di mana the interpretation of the diagrams ini menggunakan rumus tuas
Nah, di sini YA ini mewakili XA dan YA. Contohnya nih, ini kita tarik garis di sini. Perbedaan panjang ini bakal mempengaruhi beratnya seperti gini. Otomatis di sini bakalan lebih besar. Jadi, suhu akan memiliki fase gas dan jumlahnya sebanding dengan panjang sisi lain. Distillation atau destilasi. Proses destilasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu mengubah substansi dalam bentuk uapnya. Yang kedua memindahkan uap yang telah terbentuk. Yang ketiga mengkondensasikan uap yang telah terbentuk menjadi cairan kembali. Nah, di sini kan kita panaskan. Lalu menguap dan mengkondensasikannya dan menguapkannya. Destilasi sederhana dan fraksional. Uap ditarik dan dikondensasikan dalam destilasi sederhana. Dalam destilasi fraksional, siklus kondensasi dan pendidihan diulang berturut-turut. Teknik ini digunakan untuk memisahkan cairan yang menguap. Saat kondensat pertama dari komposisi ini A3 dipanaskan kembali akan terjadi perubahan yang dapat kita amati. Campuran ini mendidih pada T3 dan menghasilkan uap pada komposisi A-3 yang sangat banyak, bahkan melebihi komponen yang volatil yang diperhatikan pada diagram fase. Uap ditarik keluar dan di tetes pertama mengembun menjadi cairan komposisi A4. Siklus tersebut dapat diulang-ulang hingga waktunya A diperoleh dalam uap hampir murni dan sisa B murni dalam cairan. Siklus isotrop, di mana kita tidak bisa melakukan destilasi sampai suatu cairan itu murni, walaupun sudah didestilasi 100 kali atau 200 kali. Nah, di sini ada larutan etanol, di mana di sini adalah titik didih, di mana kita tidak akan pernah mendapatkan etanol 100%. Kalau dalam laboratorium kita dapat etanol 100%, itu bukan murni etanol, tetapi ditambahkan beberapa benzen. Nah, ini seperti tadi, diuapkan kondensasi, uapkan kondensasi, uapkan kondensasi, uapkan kondensasi. Nah, dapat titik didihnya. Lalu immiscible liquid, destilasi dua cairan yang tidak dapat bercampur seperti oktan dan air. Dua cairan yang tidak dapat bercampur dipanaskan dalam wadah seperti yang ditunjukkan pada gambar ini akan tidak mendidih pada suhu yang sama.
Kehadiran jenuh solusi berarti bahwa campuran mendidih pada suhu yang lebih rendah lebih baik daripada salah satu komponen saja karena mendidih terjadi ketika tekanan uap total mencapai 1 atm. Seperti ini, larutan ini tidak dapat bercampur. Liquid-liquid phase diagram. Diagram suhu komposisi untuk sistem yang terdiri dari pasangan cairan yang dapat bercampur sebagian, yaitu cairan yang tidak bercampur dalam semua proporsi pada semua suhu. Cairan yang tidak bercampur dalam semua proporsi pada semua suhu, contohnya adalah heksana dan nitrobenzena. Prinsip yang sama interpansi berlaku untuk diagram cair uap. Di sini ada pemisahan fase, di mana di sini adalah fase 1, fase 2. Di sini A itu lebih besar dari B. Dari A aksen. Aksen lebih besar dari A aksen 2. Critical solution temperature adalah suhu tertinggi di mana fase pemisahan terjadi di atas suhu kritis dua komponen dapat bercampur sepenuhnya. Suhu ini karena gerakan termal. Interpretasi termodinamika dari solution berfokus pada energi Gibbs, di mana energi Gibbs ini telah dijelaskan pada topik 5A dan 5B, percampuran dan variasinya dengan suhu solusi, khususnya solusi reguler yang dibahas dalam topik 5B menghasilkan energi Gibbs. The distillation of particle miscible liquid. Destilasi sebagian cair larut. Diagram suhu komposisi untuk binary sistem di mana suhu larutan kritis atas lebih rendah dari titik didih pada semua komposisi. Campuran tersebut membentuk isotrop titik didih rendah. Nah, isotrop itu ada yang positif dan ada yang negatif, dan ini adalah contoh isotrop yang negatif. Diagram suhu komposisi untuk binary sistem di mana mendidih terjadi sebelum dua cairan sepenuhnya bercampur. Kita masuk bab 5E, yaitu phase diagram of ternary system. Phase diagram of ternary system merupakan diagram fase sistem yang digambarkan dalam suatu bidang datar berupa segitiga sama sisi dan dapat menggambarkan sistem tiga komponen Z dalam berbagai fase. Triangular phase diagram atau diagram fase segitiga. Fase mol segitiga komponen sistem Turner memenuhi X plus X plus X sama dengan 1. Jumlah X-nya sama banyak karena segitiga sama sisi. Nah, di sini dapat diketahui sini A, sini B, sini C. Sini sama dengan 90, 0,9A, 0,8A, 0,7A, 0,6A. Sini 0,5A, 0,4A, 0,3A, 0,2A, 0,1A, dan 0A. Sini kita dapat 0,9B, 0,8B, 0,7B, 0,6B, 0,5B, 0,4B, 0,3B, 0,2B, dan 0,1B. Sini kita dapat 0,9C, 0,8C, 0,7C, 0,6C, 0,5C, 0,4C. Nah, seperti itu. Nah, jika ada suatu contoh 60% A, 30% B, dan 10% C.
Nah, dapat kita tulis 60% A, yaitu kita tarik garis dari sini. 30% B, yaitu di sini. Dan 10% C. Di sini. Nah, ternary system. Diagram fase Turner banyak digunakan dalam metalurgi dan ilmu material. Meskipun sangat kompleks, diagram fase Turner ini dapat ditafsirkan dengan cara yang sama seperti diagram binar. Partially miscible liquid. Diagram fase untuk Turner di mana W pada waktu dan E pada waktu asam etanoat. Nah, particle miscible liquids. Sistem fase tunggal terbentuk ketika E ditambahkan dalam campuran binar. Diagram fase menunjukkan bahwa ada lebih banyak E di fase kayak W daripada fase kayak T. Lanjut pada bab 5E 2B, yaitu ternary solid. Diagram fase segitiga pada gambar ini adalah tipikal untuk paduan padat dengan berbagai komposisi 3 logam. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu aktivitas. Pada topik 5F1, the solvent activity. Bentuk umum potensial kimia pelarut nyata atau ideal diberikan oleh modifikasi langsung dari persamaan mu A sama dengan mu A star plus RT ln PA per PA star, di mana PA star adalah tekanan uap murni dan PA adalah tekanan uap A ketika merupakan komponen larutan. Nah, pelarut dalam larutan ideal mematuhi hukum Raoult. Pada semua konsentrasi dan potensial kimianya dinyatakan sebagai persamaan mu A sama dengan A star plus RT ln XA. Bentuk hubungan ini dapat dipertahankan jika larutan tidak mematuhi hukum Raoult dengan menulis A sama dengan A star plus RT ln A. Aktivitas pelarut. Lanjut ke the solid activity. Koefisien aktivitas dan keadaan standar untuk zat terlarut dalam adalah saat mendekati perilaku pengenceran ideal atau hukum Henry. Sebagai XB sama dengan 0, XB sama dengan 1. Ideal solution untuk zat terlarut yang mematuhi hukum Henry yaitu PB sama dengan KB kali XB. Mu B sama dengan mu B star plus RT ln PB per PB star sama dengan mu B star plus RT ln KB per PB star plus RT ln kali XB.
The solute activity. KB dan PB star adalah karakteristik pelarut sehingga suku kedua dapat digabung dengan yang pertama untuk memberikan yang baru potensial kimia standar. μB sama dengan μB star plus RT ln KB per PB star. The solute activity yang pertama yaitu real solute. Untuk penyimpangan nyata dari hukum Herni, kami memasukkan A, B ke dalam persamaan di atas. μB sama dengan μB star plus RT ln A kali B. Nah, AB sama dengan PB per KB. Lanjut ke topik selanjutnya, yaitu the solute activity. Nah, di mana dalam larutan encer untuk pendekatan baik XB, NB per NA karena NB sebanding dengan molaritas. The solute activity. Untuk menyederhanakan, bisa menafsirkan B sebagai molaritas relatif menggunakan B nilai numeriknya dalam mol per Kg, kemudian ditulis μB sama dengan μB star plus RT ln K plus RT ln BB. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.